Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puja Stuti akan membedah novel yang berjudul Eligi Haikal karya Dia Anfarah. Novel ini menceritakan tentang tokoh Haikal Hanasta, seorang anak laki-laki yang berharap akan kasih sayang orang tuanya. Jadi novel ini tuh menceritakan kisah doa dan harapan seorang Haikal atas keutuhan sebuah keluarga. Ia tidak pernah meminta lebih selain dekapan dan bisikan kasih sayang dari sang mama. Mamanya sering mengacuhkan Haikal. Haikal selalu berusaha untuk menarik perhatian dari mamanya. Ibu mamanya Haikal ini melakukan ini, dia punya alasan tertentu, punya alasan tersendiri. Jadi selama 18 tahun hidupnya Haikal ini, dia hanya berusaha untuk menarik perhatian dari ibunya. Nilai-nilai moral yang ada di dalam novel ini itu yang pertama itu taatlah pada peraturan sekolah. Saya lagi merokok di luar, karena di sekolah dilarang merokok, jadi saya pergi, paham? Sahut Haikal tak acuh sekali kesal. Padahal masih jam sekolah, jangan bolos terus, Kal. Kutipan ini ada di halaman 11. Contoh yang ada di kehidupan sehari-hari itu seringnya di sekolah itu pada melanggar peraturan sekolah, kayak udah jelas-jelas itu sekolah ngasih aturan buat nggak boleh merokok di lingkungan sekolah, tapi masih aja ada yang merokok di sekitaran sekolah. Padahal kan itu sangat mengganggu yang lain kayak gitu. Nah, jadi di sini saya ingin mengajak teman-teman tuh buat taat sama peraturan sekolah. Ketika sekolah bikin aturan A, ya kalian harus melakukan A. Selanjutnya, peduli terhadap teman. Kutipannya ada di halaman 12, yaitu mau ikut kamu aja, aku juga males nih dengerin cerita anak cewek di kelas. Saya bawa rokok, jangan kesini. Cegah Haikal segera. Tidak mau Azalea mencium bau rokoknya, apalagi sampai terkena embusan asap rokoknya. Gak apa-apa, di mana? Aku mau lewat belakang. Tunggu di kelas, saya ke sana. Gak baik perempuan manjat pagar. Salah Haikal dan memutus sambungan telepon. Jadi di sini peduli terhadap teman itu, si Azalea ini sangat peduli sama Haikal. Dia nggak suka Haikal itu sering bolos, sering rokok di luar. Jadi caranya dia itu dengan ingin ikut melakukan apa yang Haikal lakukan untuk mengetes Haikal gitu. Sampai akhirnya Haikal sendiri yang luluh, dia ngalah. Akhirnya dia balik ke kelas demi Azalea ini nggak ikut perbuatan yang buruk kayak gitu. Contoh dalam kehidupan sehari-hari peduli terhadap teman. Ya seperti tadi, ketika ada teman yang misal bolos sekolah, ada yang sakit, kayak gitu. Kita berusaha untuk peduli sama dia dan menanyakan kabarnya, kayak gitu. Selanjutnya, berani membela yang benar. Kutipannya ada di halaman 12. Kalau diingat-ingat, kali pertama mereka dekat adalah momen yang membuat Haikal tampak heroik. Ia membela Azalea yang dituduh mencuri uang kas yang disimpan di dalam tas bendahara kelas. Saat itu, Azalea tidak mengikuti jam pelajaran olahraga karena sakit, jadi memutuskan tinggal di kelas sambil mengerjakan soal di LKS Penjas. Berani membela yang benar. Jadi ini tuh ceritanya Haikal itu dia membela Azalea yang dituduh mencuri uang kas. Padahal Azalea nggak ngelakuin itu.
seluruh kelas itu menuduh Azalea. Tapi si Haikal ini berani membela Azalea. Jadi kita kalau di posisi yang benar, kita juga harus berani. Kita nggak boleh diem aja. Asal kita tahu perbuatan itu salah, kita juga harus berani untuk menegurnya. Tentu saja menegur dengan cara yang baik. Misal di sekolah atau di kampus melihat ada yang merokok di kantin atau segala macam, kita berusaha untuk menegurnya. Tentu saja dengan cara-cara yang baik. Selanjutnya, peka terhadap masalah yang dihadapi orang terdekat. Kutipannya, Jai berusaha untuk mengerti Jovan, setidaknya untuk sekarang, sehingga ia juga tidak lagi memaksa untuk melanjutkan pembahasan terkait masa lalu Jovan dan Hana yang penuh duka. Ini ada di halaman 15. Jadi di sini yang mau saya jelaskan itu Kak terhadap masalah yang dihadapi orang terdekat. Karena siapa lagi gitu yang bisa bisa tahu masalah orang-orang terdekatnya kalau bukan kita gitu. Misal ada teman yang misal ada teman yang sedang mendapatkan sebuah masalah kayak gitu. Dia cerita, ya kita juga harus peka, kita harus berusaha untuk menolongnya, seenggaknya kita bisa nenangin dia. Jangan cuek-cuek aja sama orang-orang yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, belajar untuk berani ketika benar. Kutipannya ada di halaman 13. Tegapin bahu, jangan cuma nunduk kalau nggak salah. Jangan jadi pengecut. Ucapkan sebelum meninggalkan Azalea. Jadi, ketika kita seperti, sebenarnya mirip ya sama yang tadi sebelumnya ya. Berani ketika benar. Kita harus berani. Kalau kita emang nggak salah, kita harus berani untuk melawan. Kayak Azalea tadi, dia dituduh mencuri uang kas, padahal dia nggak ngelakuin itu. Ya kita harus berani untuk membela diri. Enggak, saya nggak ngelakuin itu. Kayak gitu misal. Jangan cuma diem aja. Karena untuk menunggu orang lain untuk membela kita itu kan kayak berharap sesuatu hal yang ya bisa aja sih ada orang yang nolong kita, tapi lebih baik kita mengandalkan diri sendiri aja. Kita harus berani. Kita harus berani gitu. Kita harus bisa melakukannya sendiri. Kita harus berani. Kita harus bisa membela diri kita sendiri. Selanjutnya belajar jujur, jangan suka mencontek. Kutipannya, siap deh Bang Jago, siap. Hina kami lagi. Tapi jangan lupa berikan contekanmu. Reno berusaha mengikuti cara berbicara Haikal yang kaku. Sebelah matanya sengaja dikedipin. Gue juga dong, nanti lihat. Janu yang dari tadi hanya diam, jadi mendapat trigger setelah mendengar kata contekan. Iya Kal, nanti gue traktir deh seminggu, tawar Sena. Kalian masih SMA aja udah membiasakan budaya korupsi dan kolusi. Haikal menolak tawaran Sena barusan. Ini ada di halaman 17. Nah, di sini udah sering banget ya di ya lingkungan sekolah lah kayak gitu, kelas atau gimana. Kayak mencontek itu kan kayak udah hal yang umum dan biasa dilakukan ya kayak gitu. Padahal itu kan suatu perbuatan yang tidak jujur kayak gitu. Makanya ya berusahalah untuk mulai sekarang belajar jujur, jangan suka mencontek kayak gitu. Ucapkanlah maaf jika merasa bersalah. Sulit banget ya buat minta maaf. Aku tahu kok kamu sedang lagi merasa bersalah banget sama Jenu. Tapi karena kamu terlalu sulit buat ungkapin kata maaf, jadi kamu ganti sama tindakan. Kayak contohnya barusan, belain Janu di depan Darto, sampai-sampai kamu kena pukul gini. Ungkapan Azalea sungguh-sungguh. Kutipan ini ada di halaman 26. Jadi di sini yang mau saya jelaskan itu, gak apa-apa kok ketika kita salah, ya kita akuin aja kesalahan kita. Dan jangan lupa untuk minta maaf sama orang lain. Kalau memang kita salah, ya minta maaf. Jangan, apa namanya, jangan merasa malu, jangan merasa rendah ketika kamu minta maaf. Kata maaf itu benar-benar ajaib dan benar-benar mempunyai pengaruh yang besar gitu di lingkungan gitu. Sama orang lain gitu punya pengaruh yang besar. Terutama buat diri sendiri. Kita mengucapkan maaf itu sebenarnya bikin kita tenang loh kayak gitu.
Jadi jangan ragu ya buat minta maaf. Selanjutnya, dengarkan, selidiki, selesaikan. Kutipannya, selama keluar masuk ruang BK, tidak satupun guru BK mau mempercayainya. Sampai akhirnya Haikal lelah, lalu memutuskan tidak mau lagi diminta keterangan dan membela dirinya. Menurutnya, kedua hal tersebut hanya membuang-buang tenaganya. Ia merasa tidak penting jika menjelaskan masalah kepada orang yang enggan objektif dalam memandang suatu permasalahan. Jadi, di sini kan posisinya Haikal itu sebenarnya nggak salah. Tapi kayak guru-guru di sekolahnya dia tuh kayak, ah udah pasti ini salah kayak gitu. Nah itu kan nggak baik ya. Jadi kayak apapun gitu, siapapun gitu, senakal-nakalnya orang kayak gitu, misal dalam pandangan kita, seburuk-buruknya itu orang kayak gitu. Ketika ada suatu masalah, ada suatu perselisihan, lebih baik kita tuh mendengarkan dari dua sisi, kita menyelidikinya dulu, kita selidiki dulu, dengarkan dari kedua sisi, baru deh kita bisa memutuskan untuk menyelesaikannya tuh dengan cara apa. Jadi nggak langsung ketika mendengar suatu pernyataan dari salah satu pihak, kita langsung ngejudge. Kayak gitu. Jadi jangan ya. Jadi lebih baik dengarkan dari kedua sisi, selidiki masalahnya apa, penyebabnya apa, kayak gimana. Baru kita putuskan untuk menyelesaikan masalah itu dengan cara yang bagaimana. Selanjutnya, hidup sehat dengan tidak merokok. Kutipannya ada di halaman 31. Saya sudah lama nggak sentuh rokok, mau hidup sehat, supaya nanti kalau mati masih bisa bermanfaat untuk orang lain. Pada akhirnya, Jovan menjawab pertanyaan Haikal. Nah, rokok kan udah jelas ya. Rokok kan udah jelas-jelas nggak baik gitu buat tubuh. Tuh ya, banyak, apa namanya, lebih banyak akibat buruk yang ditimbulkan gitu dari rokok daripada kenikmatan sesaat dari merokok itu gitu. Jadi lebih baik dihindari. Selanjutnya, kuatlah dalam menghadapi segala masalah. Bertahan, ucap Haikal tanpa bisa Janu lihat seperti apa rautnya. Maksudnya kau, seberat apapun itu, bertahan, Tuhan sedang uji. Nah, kutipan ini ada di halaman 32. Ketika kita dalam masalah, kita sering ya ngerasa, ah kenapa ya, gitu. Kenapa ya masalahnya berat banget, aku harus kayak gimana, kayak gitu kan. Tapi namanya hidup ya, hidup kan emang tempatnya capek, tempatnya masalah kayak gitu. Mau gimana pun kita gitu, tetap aja masalah itu pasti akan datang kayak gitu. Apa yang bisa kita lakukan ya bertahan. Kita harus bertahan, kita harus kuat dalam menghadapi segala masalah-masalah yang ada dalam hidup kita. Kita harus bisa, kita harus percaya kalau kita itu kuat kayak gitu. Jadi jangan pernah menyerah ketika kalian mendapatkan sebuah masalah. Ya. Selanjutnya, orang tua bertanggung jawab atas perilaku anaknya. Tama pun berdiri dari sofa, berbalik menatap Hana. Atau kalau emang kamu nggak bisa mengakui dia di publik, seenggaknya kamu bisa perlakukan Haikal dengan baik, nak. Semakin dia besar, saya semakin merasa Haikal itu nggak terarah. Dia kebingungan karena kehilangan sosok yang seharusnya mengarahkan dia. Bahkan, untuk hal sepele meminta maaf dan berterima kasih, Haikal nggak paham, nak. Sambungnya. Masih berkeras hati menyampaikan apa yang seharusnya Hana tahu. Kutipan ini ada di halaman 49. Jadi di sini si Hana ini kan dia mengacaukan Haikal ya, kayak nggak dikasih perhatian sama sekali, sampai Haikal itu mau bilang maaf, mau bilang terima kasih kayak gitu nggak bisa kayak gitu, karena dia nggak tahu kapan saatnya untuk bilang maaf, kapan saatnya untuk berterima kasih sama orang, dia nggak tahu itu karena nggak pernah diajarin sama mamanya ini. Nah, perlakuan seperti itu tuh mempunyai efek yang besar gitu buat anak gitu, terutama bagi orang tua kayak gitu kan. Segala yang orang tua lakukan itu tetap ada akibatnya gitu ke anak. Dan perilaku-perilaku anak yang seperti ini gitu
misal nggak bisa mengucapkan maaf, jadi anak yang kurang sopan seperti itu harus diakui bahwa itu juga kekurangan dari orang tuanya. Jadi berusahalah untuk jadi orang tua yang baik supaya anaknya bisa juga menjadi anak yang baik. Berani berharap, berani kecewa. Kutipannya ada di halaman 47. Namun setidaknya mamanya telah memberinya suatu pengajaran bahwa menginginkan harapan tak lebih dari upaya menyakitkan diri. Ketika harapan tersebut gugur, sakitnya akan langsung terasa menghujam diri sendiri. Seharusnya Haikal ingat bahwa berani berharap, berani pula dikecewakan. Nah ini ya, di sini ya. Kita tuh sering banget gak sih ngerasa kecewa gitu sama orang. Padahal sebenarnya belum tentu itu kesalahan orang itu gitu. Sebenarnya itu kesalahan kita sendiri gitu. Karena kita yang berharap orang itu, kita yang berharap gitu sama orang itu. Kayak misal kita mencintai seseorang, kita berharap orang itu tuh buat mencintai kita balik. Padahal ya nggak harus kayak gitu. Ketika orang itu nggak mencintai kita balik, ya bukan salah dia juga, bukan salah dia kayak gitu. Kitanya aja yang terlalu berharap. Makanya kurang-kurangin berharap sama manusia, karena berharap sama manusia itu yang didapat itu hanya akan kecewa. Berharaplah sama Allah. Oke, selanjutnya belajar menepati janji. Kata mama saya, laki-laki ya dilarang ingkar janji. Kalian laki-laki bukan? Tanya Haikal menyindir, membuat Reno mengacak-acak rambut frustasi karena Haikal yang terlalu kaku dan tidak bisa diajak melenceng. Ini ada di halaman 53 ya. Ketika kalian sudah berjanji sama orang, usahakan untuk tepati janji itu. Apalagi janjinya itu sama orang lain, maksudnya tuh itu punya efek gitu ke orang kayak gitu. Jadi usahain untuk menepati janji. Misal kalian punya hutang ke teman kalian, kalian janji akan membayar hutang itu oh, minggu ini kayak gitu. Ya kalian harus berusaha untuk apa namanya? Kalian harus berusaha untuk membayar hutang itu dalam minggu ini, mau gimana pun caranya, mau nggak makan kayak mau apa kayak gitu. Usahain buat menepati janji. Jangan tawuran. Kutipannya ada di halaman 55. Lagian, kalau misalnya ikut tawuran terus mati konyol dihajar babak belur, emangnya kalian nggak pikirin perasaan orang tua kalian? Jangan bodoh lah, kalian kalau berpikir tuh jangan pendek. Masih Haikal mengomeli teman-temannya. Nah, di sini tawuran itu kan nggak baik ya, terutama buat anak cowok nih. Sering banget kan, apalagi anak-anak SMK kayak gitu di kota-kota kayak gini tuh sering banget tuh yang namanya tawuran, sampai bawa golok, bawa apa kayak gitu. Itu kan bahaya banget ya. Ya, orang tua kalian tuh membesarin kalian sampai kalian besar nyokolahin kalian kayak gitu. Pengennya tuh kalian tuh jadi anak yang baik, punya masa depan yang baik. Kalian malahan tawuran kayak gitu yang nggak ada gunanya. Kalau sampai kena, sampai misal luka-luka kayak gitu, siapa coba yang repot kalau bukan orang tua? Kayak gitu, jangan sampai kalian mau tawuran-tawuran kayak gitu. Itu hal yang pokoknya nggak banget deh. Jangan sampai tawuran. Selanjutnya, belajar menghargai kasih sayang yang diberikan oleh seorang ibu. Harusnya kamu bersyukur punya ibu yang mau makan makanan hasil buatan kamu, bahkan mau membanggakan bikinan kamu yang gak seberapa itu. Buka matamu, Jere. Lihat lagi isi status ibu kamu. Itu semua bisikan pujian untuk kamu. Bukannya berterima kasih, malah ngatain ibu sendiri alay. Apa susahnya sih belajar jadi anak yang tahu diuntung? Haikal melakukan emosinya. Jemarinya mengepal di sisi-sisi cakut celana. Kutipan ini ada di halaman 57. Kayak yang aku mau jelasin di sini tuh kayak gitu tuh kadang gitu sering sering meremehkan perhatian-perhatian kecil dari orang tua gitu nggak sih? Kayak misal nih
ibu kalian gitu, ngomongin kalian buat, misal nih ibu kalian ngomongin kalian buat nggak pulang malam-malam, kalian dikasih jam malam, itu kan wujud perhatian dari seorang ibu, itu tuh wujud perhatian dari orang tua, karena orang tua tuh nggak mau kalian tuh sampai kenapa-napa, orang tua tuh nggak mau apa namanya kalian itu jadi anak yang nggak benar, terjerumus hal-hal yang nggak baik kayak gitu. Tapi kalian kan sering kan apa namanya kadang-kadang gitu ada orang-orang yang apa namanya ih ibuku mengekang aku kayak gitu-gitu, kayak gitu ya, padahal ya, tolong disadari kalau itu tuh wujud perhatian dari orang tua kalian. Orang tua kalian itu mau yang terbaik buat kalian. Usahain buat nurut sama orang tua. Kalau orang tua tuh ngomong yang baik, kalau orang tua ngomong ngajarin hal-hal yang baik, usahain diterima walaupun ya emang susah kadang ya. Oke, selanjutnya berilah nasihat dengan cara yang baik. Kamu udah bener kok kasih tahu teman-teman kamu biar nggak ngeledekin orang tua. Tapi mungkin kedepannya harus lebih tenang ya ngasih taunya. Kata Pak Jo, manusia cenderung lebih cepat paham nasihat yang lembut, Kal. Lanjutnya pelan-pelan. Ini ada di halaman 59. Iya, kita tuh harus kasih nasihat itu dengan cara yang baik. Karena ya siapa sih yang mau menerima nasihat dengan cara yang buruk ya? Siapa kayak gitu ketika orang dikasih tahu dengan cara marah-marah gitu, yang ngasih tahu marah-marah, ya siapa gitu yang menerima kayak gitu. Jadi kalau mau ngasih nasihat itu usahain dengan cara yang baik. Gimana contohnya? Ya ketika nggak di depan orang lain. Kalau mau negur seseorang jangan di depan orang lain gitu. Terus dengan cara-cara yang terus dengan cara apa? Bahasa-bahasa yang baik. Selanjutnya, tetap berusaha, jangan menyerah. Kamu jangan berhenti berusaha ya. Bahkan ketika hati kamu patah, kamu harus tetap berusaha. Harapan itu ada, Kal. Percaya ya. Kutipan ini ada di halaman 72. Nah, inilah fungsinya teman yang tadi. Ketika temennya apa namanya ada masalah, kita usahain buat semangatin. Kayak gini. Tapi yang di sini tuh yang pengen saya bilangin itu tetap berusaha, jangan pernah menyerah. Kadang emang kita sering gagal ketika melakukan sesuatu. Tapi kita tetap nggak boleh menyerah, karena kegagalan itu kan apa namanya keberhasilan yang tertunda. Oke, jangan pernah menyerah ya, selalu berusaha, jangan putus asa, tetap semangat. Terus, taati aturan berkendara. Tingkat kecelakaan di negara kita ini tinggi, Pak. Ya bagaimana nggak tinggi kalau orang tua gampang melepaskan anaknya yang belum cukup umur berkendara dengan bebas. Belum lagi tingkat kesadaran masyarakat di negara kita sangat rendah. Bisa dilihat dengan banyaknya calo untuk proses bikin SIM. Dan selanjutnya ya. Ini ada di halaman 83. Jadi sekarang tuh banyak banget kan anak-anak SMP gitu ya yang apa namanya anak-anak SMP tapi udah pada bawa motor di jalanan-jalanan kayak gitu. Itu kan bahaya banget ya sebenarnya, apalagi banyak yang apa kebut-kebutan kayak gitu, nggak punya SIM, kebut-kebutan, nggak pakai helm kayak gitu. Aduh ya Allah, itu bahaya banget kayak gitu. Jadi tolong ya buat kalian semua, taati aturan berkendara. Kan aturan itu dibuat demi keselamatan kita juga dan keselamatan orang lain tentu saja. Selanjutnya, belajar etika dalam bertelepon. Iya, terima kasih Nah sudah mengizinkan. Hana lebih dahulu memutus sambungan telepon secara sepihak, sehingga Jovan hanya mampu mengembuskan napasnya selagi memandang kosong ke arah ponselnya. Nah, di sini juga etika dalam bertelepon itu ada ya. Jadi kita mau telepon orang kayak gitu tuh ada etikanya, nggak bisa sembarangan. Misal, ketahui jam teleponnya, waktu telepon itu nggak sembarangan tengah malam telepon-telepon, nggak sopan itu, kayak gitu. Terus sebelum itu mengucapkan salam, apa ketika diangkat mengucapkan salam.
Setelah selesai bertelepon, selesai urusannya juga mengucapkan salam dan terima kasih, kayak gitu. Jadi nggak asal, ada etikanya ya, teman-teman. Selanjutnya, ketika mendapat masalah, hadapi, jangan kabur. Semua masalah bisa diselesaikan baik-baik, Kal. Kamu udah besar, udah harus tahu gimana caranya menyelesaikan masalah. Dengan Maison pergi dari rumah, apa masalahnya bisa terselesaikan? Enggak kan? Ini ada di halaman 146. Ketika kita mendapatkan masalah, ya hadapi gitu, jangan kabur. Dengan kalian kabur itu, masalah itu juga nggak akan selesai. Masalah itu kayak cuma kalian kabur tuh kayak cuma menunda menunda masalah, menunda penyelesaian masalah itu gitu. Menenangkan diri boleh ketika kalian mendapatkan masalah, misal kayak gitu kan, kalian tenangin diri boleh, tapi jangan kabur. Menenangkan diri itu juga dalam usaha untuk berpikir bagaimana ya caranya menghadapi masalah ini, kayak gitu. Jadi nggak kabur. Bertaubatlah kepada Tuhan jika punya dosa. Saat itu juga, Jovan langsung memeluk ibunya yang terus menangis dengan mengucap segala syukurnya kepada Sang Khalik, serta memohon ampun atas segala kekeliruan yang dirinya berbuat. Disadari maupun tidak, hanya dia yang tahu. Ini ada di halaman 148. Ketika kita punya salah, kita tuh jangan takut untuk bertaubat, untuk mengakui kesalahan kita sama Tuhan, sama Allah. Allah itu selalu membukakan pintu maaf untuk hamba-hambanya. Jadi, ya kalian punya dosa, kalian merasa punya hal yang, wah kayaknya aku salah nih, kayak gitu. Kalian segera bertaubat ya. Kalian ingat, kalian itu punya Allah, kalian itu punya Tuhan. Selanjutnya, jangan menahan perasaan karena hanya akan semakin terluka. Kalau mau menangis, silakan saja, Hana. Anggap saya nggak ada di sini. Saya cuma nggak mau kamu terlalu menahan diri. Yang timbul nantinya cuma sesak kalau ditahan terus. Ini ada di halaman 173. Nah, di sini juga, kalian ketika mendapatkan masalah, kalian boleh merasa sedih, kalian boleh menangis, siapapun itu ya. Mau cuma cewek kayak gitu. Cowok pun menangis nggak apa-apa. Cowok menangis bukan tandanya dia lemah juga kayak gitu. Jadi jangan takut ketika ada masalah, kalian merasa capek, merasa lelah sama segala masalah, segala lika-liku kehidupan kayak gitu. Ya nggak apa-apa, kalian kalau menangis nangis saja, jangan ditahan perasaannya karena itu hanya akan membuat kalian itu semakin terluka kayak gitu. Hindari kolusi, jadilah guru yang baik dan bermartabat. Darto menjentikan jemarinya tepat di depan wajah Jovan. Betul, dia dan teman-temannya itu bisa kita mainkan. Nanti kita bisa tekan orang tuanya untuk tanggung jawab dengan bayar sejumlah uang. Untuk selanjutnya, saya yang cari kasus-kasus perkara. Nah, kayak gini tuh kan, ini hal nggak baik ya, apalagi ini dilakukan sama guru kayak gitu. Guru kan harusnya mencontohkan hal-hal yang baik kayak gitu. Apalagi ini malah mau menjebak muridnya agar bisa diperas. Aduh, ini mah kolusi apa namanya? Biar bisa menyuap kayak gitu. Aduh, jangan. Jangan pokoknya ya. Hindarilah kolusi. Jadilah, ya cuma guru sih, jadilah orang yang baik dan bermartabat. Kalian harus punya prinsip. Prinsipnya gimana? Ya kalau itu hal yang buruk, kalian harus berani menentangnya. Jangan hanya tergoda dengan uang atau kekuasaan. Jangan ya. Perbuatan baik akan diiringi dengan hasil yang baik. Hal baik akan selalu bersama orang-orang yang tepat janji. Saat Haikal tenang, kemudian melirik pintu kelas menanti kedatangan Azalea. Ini ada di halaman 160. Tentu saja ya, ketika kita melakukan hal yang baik, mau sadar atau tidak, hal baik itu pasti akan kembali ke kita. Jadi, usahain untuk terus berbuat baik sama yang lain. Banyak-banyak berbuat baik sama yang lain. Ketika orang butuh pertolongan, kita usahain selalu buat bisa nolong orang itu, mau siapapun itu. Karena perbuatan-perbuatan baik, pertolongan kita yang tanpa sadar kita lakukan ke orang lain itu pasti akan kembali ke kita. Percaya deh. Oke?
Selanjutnya, kita semua berharga. Itu judulnya. Kutipannya ada di halaman 189. Kadang kita nggak sadar kalau kita itu adalah alasan orang lain untuk tetap hidup, Haikal. Kita terlalu fokus dengan segala macam yang menyakiti kita tanpa melihat bahwa kita sangat berharga bagi orang lain, ujar Jovan. Nah, di sini tuh aku pengen nyadarin kalian bahwa kita tuh berharga. Mau siapapun kita, mau itu siapapun gitu. Mau kita ngerasa, buat apa ya aku hidup ya? Aku tuh hidup tuh uh, punya manfaat apa ya di hidup ini ya? Kayak gitu, itu ketika kalian merasa kayak gitu, pastilah ada masanya ya manusia merasakan hal-hal seperti itu, merasa nggak berharga. Nah, kalau kalian lagi ngerasa kayak gitu tuh, inget ini ya, inget ini. Ingat, kita semua itu berharga, mau siapapun kita. Oke? Oke, selanjutnya, jadilah orang yang amanah. Brengsek ya dia kalau emang bener nggak amanah. Nggak mikir apa ya, dulu kita sampai jual motor buat lo ajak Hana kabur. Gue kira dia menghilang dari semua karena emang mau fokus jadi orang sukses. Taunya karena lari bawa rahasia. Ini ada di halaman 200. Nah, ini ketika kita tuh nggak amanah, kalian tahu nggak sih? Nggak amanahan kalian itu akan berakibat sangat fatal gitu buat orang lain kayak gitu. Makanya jadilah orang yang amanah kayak gitu. Ketika kita sudah berjanji, sudah bilang mau ngebantu kayak gitu misal, ya usahain gitu buat ngebantu beneran gitu, jangan cuma ngomong doang ternyata nggak ngelakuin itu, ternyata nggak mau bantu, padahal ada orang yang sangat-sangat berharap bantuan kalian di situ dan kalian masih harapan juga ke dia. Kalian jangan kayak gitu ya, jadilah orang yang amanah. Biasakan bilang maaf, tolong, dan makasih. Haikal, Pak bisa kesini sekarang. Etika Haikal. Oh iya Pak, tolong kesini sekarang bisa. Haha, anak baik. Diingat terus ya kata tolong, maaf, makasih harus dibiasakan untuk siapapun. Dari sekarang mulai belajar dan terapkan itu ya. Nah, ini ada di halaman 205. Biasakanlah untuk selalu bilang maaf, tolong, dan makasih. Ketiga kata ini tuh kata ajaib, kata yang sangat-sangat mempunyai efek yang besar, nggak cuma ke orang lain, tapi ke diri sendiri juga. Dengan kita bilang maaf, tolong, dan makasih, kita juga akan lebih tenang, kita akan lebih lega, kayak gitu. Ya, oke, berarti seperti yang tadi ya, jangan lupa untuk bilang maaf, tolong, dan makasih. Jangan gengsi. Setiap orang butuh waktu untuk bisa berdamai dengan keadaan. Butuh waktu, Kal, karena mama kamu juga menyimpan luka yang sangat mendalam. Banyak trauma yang sedang pelan-pelan mama kamu sembuhkan. Itu semua dia lakukan demi kamu, Kal, demi bisa dekat dengan kamu dan membayar luka dan duka yang selama ini kamu alami. Ini ada di halaman 227. Pasti ya, ketika kita mempunyai luka, kita apa namanya? Kita terluka, kita sakit hati gitu. Kita pasti butuh waktu untuk menyembuhkan diri, untuk apa namanya? Menenangkan diri, untuk sadar bahwa it's okay, nggak apa-apa. Kayak gitu kan butuh waktu gitu ya. Jadi kalau ada orang misal di sekitar kita gitu, ada orang yang seperti ini, kita hanya kita hanya cukup cukup ada gitu buat dia. Kita nggak perlu buru-buruin dia, ayo dong selesaiin masalahnya, atau ayo dong masa kayak gitu terus gitu, nggak perlu kayak gitu. Kalian tuh cuma cukup ada gitu, cukup ada buat dia, cukup ada gitu nemenin dia, jadi teman ceritanya kayak gitu misal gitu ya. Selanjutnya judulnya kesempatan diberikan untuk memperbaiki keadaan.
Bukan karena saya, tapi karena Tuhan masih sayang sama kamu dan Haikal. Tuhan masih beri kesempatan untuk kalian bersama di dunia. Melalui perantara wajah saya yang kamu tampar 3 kali tadi. Sambung Jovan lagi tersenyum tipis mengingat kejadian itu. Kutipan ini ada di halaman 234. Nah, yang pengen saya bilang di sini tuh, kadang kita sadar nggak sih kalau berbagai kesalahan yang kita buat, tapi Allah tuh, Tuhan tuh masih selalu gitu kasih kesempatan buat kita, selalu kasih kesempatan gitu buat kita. Itu tuh baiknya Allah sama kita tuh, baiknya Tuhan sama kita tuh di situ. Kita tuh selalu dikasih kesempatan untuk terus memperbaiki diri. Nah, ketika dikasih kesempatan, tugas kita adalah ya apa namanya, melakukan melakukan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya kayak gitu. Jangan disia-siain yang namanya kesempatan itu. Selanjutnya, dengarkan dan ada saat teman membutuhkan bantuan. Kamu boleh bicara sepuasnya, Lea. Setelah beberapa detik terdiam, Haikal menanggapi cerita Azalea. Untuk sekarang, kamu boleh bercerita semuanya. Kalau dulu nggak ada yang mau dengar dan percaya sama kamu, sekarang sudah berubah, Lea. Ada saya yang dengan setia mau dengarkan dan percaya sama kamu. Kutipan ini ada di halaman 257. Dengarkan dan ada saat teman membutuhkan. Ini sih lebih ke pasangan ya. Terutama kalian ketika punya pasangan, ketika pasangan kalian butuh bantuan, kalian harus ada. Kalian harus mendengarkan, selalu ada buat dia, dan percaya sama pasangan kalian. Ya, nggak harus pasangan sih, teman juga bisa sih. Ya, stop pelecehan seksual. Kutipannya di halaman 267. Gak perlu saya injak, harga dirinya memang sudah hilang, Pak. Balas Haikal semakin mencemooh Darto. Saya dan Azela lihat kok tangan dia gerayangan ke salah satu siswi saat bermain volley. Aku agak miris sih ya di sini. Ini seorang guru gitu, di novel ini gitu maksudnya. Seorang guru gitu. Guru yang harus jadi panutan, tapi dia malah melakukan hal yang gak senonoh kok siswinya. Pokoknya, stop pelecehan seksual. Ketika kalian melihat bentuk pelecehan itu, kalian juga harus berani untuk membela korbannya tentu saja ya. Kalian harus berani membela. Apalagi di sekitar kalian misal ada yang mendapat perlakuan buruk itu dari lawan jenisnya, kalian harus berani untuk membelanya. Selanjutnya, gentleman tidak memaksakan perasaannya. Kutipannya, sebenarnya kalau kamu tolak juga nggak masalah kok, Lea. Yang penting kan saya udah kasih tahu kamu perasaan saya. Kalau saya pikir-pikir, memutuskan untuk jatuh cinta itu berarti urusan saya dan hati saya. Dan tentang jawaban yang akan diterima itu juga jadi urusan saya dan hati saya. Saya bebas untuk jatuh cinta ke kamu. Begitupun kamu, bebas untuk terima atau tolak ajakan saya pacaran. Jangan merasa terbebani ya. Jadi, inilah ketika kita menyukai seseorang, nggak harus orang itu menyukai kita. Kita nggak boleh memaksakan perasaannya. Yang penting, misal kalian punya perasaan, punya rasa sayang sama orang, kalau kalian emang nggak tenang kayak gitu, mencintai dalam diam kayak gitu misalnya, ya beranikan diri lah untuk mengungkapkan apa yang kalian rasakan, ungkapin aja ke orang itu. Tapi apapun keputusan orang itu ya kalian harus terima kayak gitu. Jadi jangan memaksakan perasaan. Selanjutnya, kamu lebih berharga dari segalanya. Kutipannya, kamu harus paham kalau kamu adalah harta paling berharga yang saya miliki. Persetan dengan citra saya dan perusahaan. Saya lebih baik kehilangan itu semua dibanding harus membuat kamu kecewa. Ujarnya tanpa keraguan. Ini, nah di sini juga. Ini kan konteksnya tuh seorang ibu yang ngomong ke anaknya itu kayak gini gitu. Ya emang iya. Anak itu bagi orang tua gitu, anak itu segalanya.
Anak itu benar-benar segalanya. Kebahagiaan anak terutama itu, Masya Allah, itu segalanya buat orang tua. Jadi kalau hanya sebatas harta kayak gitu, citra gitu, itu kayak udah nggak penting lagi kayak gitu buat orang tua kayak gitu. Karena mereka tuh cuma fokus sama anaknya kayak gitu. Yang penting anaknya bahagia, ya udah orang tua tuh bakal tenang. Makanya jadi anak pun juga harus sadar diri bahwa kalian itu dicintai dengan begitu sangat sama orang tua kalian. Makanya usahain jangan sampai kalian ngecewain orang tua kalian. Berpura-pura tidak mendengar omongan orang. Kutipannya, kata orang, karena kita hanya punya dua tangan, jadi sulit rasanya untuk kita berusaha menutup ribuan mulut yang jahat. Daripada repot dan membuang waktu, lebih baik dua tangan kita dipakai untuk menutup telinga dari omongan jahat. Kutipan ini ada di halaman 288. Saya merasa kutipan ini sangat bagus. Sangat bagus. Di era sekarang ya, di era semuanya tuh kayak gampang banget yang namanya bulian di sosial media itu banyak banget kayak gitu. Kita tuh punya dua tangan, kita nggak bisa menutup mulut ribuan orang gitu yang ngomong jahat tentang kita kayak gitu. Tapi yang lebih harus disadari, kita itu punya dua tangan itu bisa untuk menutup telinga kita agar kita tuh nggak denger, agar kita tuh nggak denger omongan-omongan orang-orang jahat itu yang bikin kita down, bikin kita putus asa, bikin kita nggak merasa nggak berguna, nggak berharga kayak gitu. Kita bisa menutup telinga kita dari omongan-omongan itu gitu, kayak gitu. Jadi ya seperti tadi ya, kalau ada orang ngomong jahat sama kita, udah cukup tutup telinga aja, jangan didengerin. Jangan memaksa orang untuk mengerti, sedangkan kita tidak pernah untuk bicara. Santai aja, kalau dipikir-pikir saya yang nggak jelas, saya mau dia mengerti tapi enggan untuk kasih tahu apa yang saya rasa. Jadi ya wajar, Haikal menempali teman-temannya. Nah, di sini juga kita kadang butuh dimengerti sama orang kan. Ketika kita misal kita lagi sedih kayak gitu, kadang kita butuh seseorang nih untuk jadi teman bicara kayak gitu-gitu. Nah, untuk mendapatkan teman yang bisa jadi tempat bicara itu kan kita juga perlu ngomong ya. Jadi apa namanya ya, kita kalau butuh orang ya kita harus berani untuk ngomong gitu, jangan cuma diem aja tapi ternyata pengen dimengerti gitu. Usahain kita tuh ngomong dulu, baru kita lihat reaksi orang itu. Selanjutnya, daripada melihat keburukan orang lain, lebih baik fokus menghargai segala perjuangan mereka. Kutipannya dari halaman 293. Apa yang salah dari mama saya? Apakah melahirkan tanpa sosok suami sangatlah salah? Kenapa sih kok semua orang terlalu fokus dengan itu, sampai-sampai kalian melupakan bahwa perjuangan mama sangatlah hebat dan kuat? Gitu. Nah, kadang ketika kita melakukan kesalahan, kadang orang lupa ya sama kebaikan-kebaikan kita gitu. Kayak misal kita berbuat 1000 kebaikan, dan kita melakukan satu kesalahan aja gitu. 1000 kebaikan itu bakal hilang kayak gitu. Nah ini gitu yang harus dipahami, yang harus disadari. Jangan cuma melihat keburukan orang lain. Daripada melihat keburukan-keburukan orang, melihat kesalahan-kesalahan orang, ngebully atau ngejat orang, begini begitu. Lebih baik itu kita fokus untuk menghargai orang lain, untuk mengerti perjuangan orang lain, untuk paham bahwa semua orang itu berjuang, semua orang itu butuh apa namanya untuk sampai di titik sekarang pasti mereka butuh perjuangan kayak gitu. Kita tuh harus menyadari itu. Jadi jangan cuma ngeliat keburukan orang, tapi lihatlah perjuangan orang itu. Jangan biarkan emosi menguasai kita. Kal, kamu terlalu termakan amarah sampai-sampai sibuk menyalahkan orang lain. Saya paham perasaan kamu, tapi jangan sampai itu semua kamu lampiaskan ke orang yang tidak bersalah.
Jovan tahu nasihat apapun yang akan mental untuk Haikal sekarang, tapi ia tetap ingin mengatakannya. Nah, di sini juga ya, kalau kita lagi emosi, kadang kita emang sama sekali ya nggak bisa gitu menerima nasihat apapun gitu. Kita tuh kayak nggak bisa, nggak mau denger apapun gitu. Kalau kita lagi emosi gitu. Makanya kenapa di sini jangan biarkan emosi menguasai kita ya? Ya ini gitu. Karena emosi yang menguasai kita tuh akan membuat kita nggak mau denger, nggak bisa melihat mana yang bener mana yang salah dengan jelas kayak gitu. Jadi usahain ya kalau lagi misal kita terlalu marah kayak gitu tuh, kita redam dulu amarah kita, jangan lampiasin ke orang kayak gitu gitu ya. Penyesalan selalu datang di akhir. Maaf untuk semua, lanjut Haikal dengan suaranya yang mulai merendah. Maaf karena saya selalu ketus saat bicara sama kamu. Maaf juga saya selalu panggil nama kamu. Maaf karena saya nggak hati-hati saat menyeberang. Nah, ini di sini juga ya, penyesalan itu selalu datang di akhir. Jadi ceritanya ini Haikal tuh menyesal karena dia tuh kayak nggak pernah berbuat baik sama namanya Tama gitu. Dia nggak pernah berbuat baik sama Tama, selalu ketus kayak gitu. Padahal Tama tuh selalu baik sama Haikal. Nah, di detik-detik terakhir Tama mau meninggal gitu, Haikal tuh baru sadar. Haikal baru menyesal. Nah, makanya yang ingin saya ajakin selalu apa sama kalian di sini tuh, yang ingin saya bilang itu, ketika ada orang yang baik sama kita, kita tuh jangan terlalu ketus kayak gitu. Jadi kayak siapapun yang ada di sekitar kita, usahain kita tuh selalu berbuat baik sama mereka. Jadi kita nggak ada penyesalan apapun sama mereka, terutama kepada orang tua ya, contohnya ya. Orang tua kan selalu mengusahakan yang terbaik ya buat anaknya ya. Kalian jangan sampai membuat orang tua kalian kecewa, karena kalian akan menyesal nanti. Jadi selama orang tua kalian masih ada, usahainlah untuk bahagiain mereka selalu dan buat bangga mereka sama kalian. Selanjutnya, jangan mengungkit kesalahan orang yang sudah meninggal. Mereka jahat ya Pak, nuraninya hilang karena harta, sampai-sampai tega merebut kebahagiaan Mama. Mereka sudah nggak ada, Kal, cukup doakan saja. Balas Jovan masih dengan senyuman hangatnya. Nah di sini kadang kita juga tanpa sadar mengungkit kesalahan orang-orang yang sudah meninggal, padahal itu kan nggak baik. Kalau ada orang yang udah meninggal, ya udah tutup buku-bukunya. Kalau mau menceritakan, udah ceritakan hal-hal yang baik aja selama hidupnya. Hal-hal yang buruknya udah cukup ditutup, jangan diceritakan ke orang-orang. Kasian, kayak gitu ya. Asal dengan orang yang kita cintai, hal sederhana pun bisa membuat bahagia. Malam itu Hana belajar bahwa kesederhanaan dapat memberikan rasa bahagia yang teramat dalam. Terbukti dengan makanan di pinggir jalan yang berhasil membangkitkan nafsu makan Hana. Nah, di sini tuh kutipan ini nih benar-benar nyadarin kita ya bahwa uang itu bukan segalanya. Uang itu ya uang emang bisa sih yang beli rasa bahagia gitu untuk beberapa hal. Tapi nggak semua hal itu bisa dibeli dengan keuangan, dengan kesuksesan. Itu nggak bisa gitu. Tapi yang paling penting, orang yang kita cintai. Ketika kita selalu bersama sama orang yang kita cintai, melakukan hal bersama orang yang kita cintai itu, hal-hal sederhana pun bisa selalu membuat bahagia. Selanjutnya, anak adalah prioritas utama bagi orang tua. Meeting sepenting apapun itu nggak ada artinya, Kal. Mama udah bilang, kamu kan selalu jadi prioritas utama Mama. Tambah Hana lagi dengan mengusap lembut bahu anaknya. Kutipan ini ada di halaman 345. Jadi di sini tuh posisi Haikal sama mamanya tuh udah baikan. Udah sama-sama tahu kalau mereka tuh sama-sama sayang. Kayak gitu. Nah, itu manis ya. Iya manis banget.
Jadi emang anak itu akan selalu jadi prioritas utama untuk orang tuanya. Segalanya pasti akan orang tua lakukan buat anaknya. Selanjutnya, jadilah rumah yang hangat dan penuh kasih sayang untuk anak. Walau hal-hal sepele seperti ini kadang tak sejalan dengannya, ia tetap jauh lebih mensyukuri apa yang kini Tuhan beri untuknya. Sosok mamanya yang sudah berani menunjukkan kekhawatiran kepada dirinya secara terang-terangan membuat Haikal menyadari lagi betapa besar rasa sayang mama kepadanya. Juga betapa ramah dan hangat rumahnya kini. Ini ada di halaman 347. Anak itu butuh rumah yang hangat, butuh rumah yang penuh kasih sayang. Jadi bagi orang tua, jangan lupa untuk memberikan kehangatan itu buat anaknya. Karena itu yang lebih penting. Kadang orang tua sibuk bekerja ya. Kadang orang tua sibuk kerja sampai lupa nggak ada waktu sama anak. Berangkat pagi, pulang malam, udah anak udah tidur kayak gitu. Walaupun sibuk apapun kalian di luar sana, sibuk apapun kalian mencari uang gitu, tetap usahain untuk selalu memberikan waktu kalian untuk keluarga kalian. Buatlah rumah kalian hangat dengan cara memberikan kasih sayang yang banyak buat anggota keluarga. Ini yang terakhir ya, kita masuk ke nilai moral yang terakhir. Belajar menerima segala takdir yang telah digariskan. Kutipannya ada di halaman 362. Banyak sekali kejadian yang berlalu dengan sangat cepat di dunia ini, yang mampu membuat manusia merasakan kekosongan secara tiba-tiba. Entah itu kepergian, kehilangan, atau perpisahan untuk selamanya. Hanya saja, sebagaimana manusia terhadap takdir sang pencipta, mau atau tidak mau, siap atau tidak siap, harus menerimanya. Di sini ya, takdir. Kita tuh harus menerima takdir apapun yang terjadi sama kita. Misal, kayak waktu aku kehilangan bapak. Itu kayak dunia hancur. Dunia tuh kayak serasa, wah, nggak tahu sih, kayak gitu tuh nggak tahu arah gitu. Kehilangan orang tua ya, bapak ya, itu bener-bener sakit luar biasa. Tapi ya mau sakit apapun, mau kita menyerah atau kayak gimana, ya itu emang udah takdir yang digariskan sama Allah gitu. Itu kayak takdir yang mau udah ditetapkan gitu. Jadi kita mau kita menyerah, mau kita menerima kayak gitu, itu takdir tetap berjalan kayak gitu. Jadi waktu itu aku juga cuma berpikir, ya udahlah, emang udah takdirnya kayak gitu. Emang udah takdirnya bapak pergi, udah takdirnya bapak nggak ada gitu. Ya udah, mau gimana gimana juga kita mau cukup menerima aja. Nggak ada sisi baiknya sih, maksudnya ya, ambil hikmahnya aja. Mungkin Allah ingin membuat kita itu buat lebih kuat, buat lebih sabar, mengajarkan kita untuk sabar kayak gitu gitu ya. Nah udah, sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan yang saya buat atau typo-typo yang ada, itu kesalahan saya. Atau jika ada salah-salah ucap, saya juga minta maaf dan terima kasih sudah menonton.